Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan kita teori bilangan. Di pertemuan ini kita akan bahas tentang keterbagian dengan saya Wahyuni MPD. Nah, kita lihat definisi. Nah, keterbagian yang dibahas di sini bukan keterbagian yang ada di SMA, tetapi memang mata kuliah yang ada di perkuliahan. Nah, tapi saya akan mencoba menjelaskannya sejelas mungkin untuk dapat dipahami. Nah, di sini A garis B ini dibaca dengan B habis membagi A. Nah, jika B itu sama dengan K, ada bilangan bulat K yang dapat dikalikan dengan A yang menghasilkan B. Ya, dengan kata lain K itu adalah bilangan bulat. Jadi kita di sini berbicara keseluruhan tentang bilangan bulat. Kita lihat contohnya, contoh dari B itu habis membagi A. Di sini 6 habis membagi 2. Kenapa? Karena ada bilangan bulat, yaitu kita sebut dengan 3, yang jika dikalikan dengan si 2 yang ada di sini, itu akan menghasilkan 6. Maka kita dapat menyatakan di sini 6 habis dibagi oleh 2, habis dibagi oleh 2. Nah, demikian juga negatif 16 habis dibagi 4. Berapa pembaginya di sini? Berapa yang dibagi adalah negatif 4. Oke? Nah, 0 habis dibagi oleh 2. Kenapa? Karena ada bilangan bulat 0 yang dikalikan dengan 2 itu menghasilkan 0. Nah, tetapi 12 tidak habis dibagi oleh 7. Nah, jadi tidak ada bilangan bulat yang dapat dikalikan dengan 7 sehingga menghasilkan 12. Sehingga kita menyatakan di sini bahwa 12 tidak habis dibagi 7. Nah, untuk lebih memahami, kita akan membahas sifat-sifatnya. Yang pertama, jika B habis dibagi A dan C habis dibagi oleh B, maka C itu akan habis dibagi A juga. Kita lihat, di sini kita akan membuktikan sifat ini. Selalu untuk dalam membuktikan selalu mulai dari yang diketahui. Oke, yang diketahui di sini adalah B, ya, yang diketahui B habis membagi A dan C habis dibagi oleh B. Jadi di sini B habis dibagi A, maka B sama dengan K kali A. Berarti ada bilangan bulat yang dikalikan dengan A menghasilkan B. Nah, sedangkan untuk C habis membagi B, itu dapat kita tuliskan C sama dengan, kita anggap ada bilangan bulatnya, yaitu M kali dengan B. Ya, di sini ya. Jadi si B dikalikan dengan bilangan bulat akan menghasilkan si C ini. Nah, ini diketahui. Dari yang kita diketahui ini, kita akan mencari untuk mendapatkan yang ditanyanya ini. Oke, maka C itu sama dengan M kali B. B-nya berapa? B itu K. B itu sama dengan K kali A. Maka di sini B yang ada di sini kita ganti dengan K kali A. Jadi C sama dengan M kali K kali A. Nah, jadi C sama dengan, ini kita dapat membuat K kali M, ini sesuai dengan sifat yang udah kita bahas minggu lalu, dikali dengan A. Maka kita dapat menuliskan bahwa C itu habis dibagi dengan
A. Kenapa? Karena ada bilangan bulat, yaitu K kali M, ini bilangan bulat, yang dikalikan dengan A akan menghasilkan nilai C. Maka di sini kita benar bahwa C itu habis membagi A. Oke, jadi terbukti ya. Nah, sekarang kita lihat sifat yang kedua. Pada sifat yang kedua, jika di sini jika B habis dibagi A, maka M kali B juga habis dibagi A. Nah, kita mulai dari yang diketahui. Ini yang diketahui. Yang ada di sini ini yang diketahui. B habis dibagi A. Jadi dapat kita tuliskan seperti ini. B sama dengan K kali A. Jadi kiri dan kanan di sini kita kalikan dengan M, maka hasilnya menjadi M kali B sama dengan K kali M kali A. Jika ada berbentuk seperti ini, kita dapat menuliskan A ya di sini, sedangkan MB kita tuliskan di sebelah sini. Oke, jadi kita di sini cara membacanya MB habis dibagi oleh A. Kenapa? Karena ada bilangan bulat K kali M yang dikalikan dengan A akan menghasilkan si MB. Oke, kita lanjut. Sifat yang ketiga. Jika B habis dibagi oleh si A dan C itu habis dibagi oleh A, maka B tambah C juga habis dibagi oleh A. Kita selalu memulai dari yang diketahui. Yang diketahui adalah B habis dibagi oleh A, maka dapat dituliskan B sama dengan K kali A. Sedangkan C habis membagi A, kita tuliskan di sini C sama dengan M kali A. Kenapa nggak di sini K juga? Karena kalau dituliskan K juga di sini, ini akan berbentuk sama, jadi dapat sulit untuk dibedakan. Boleh juga pakai K juga, tapi di sini K1, di sini K2. Jadi untuk lebih memudahkan, di sini saya membuat M. Nah, karena di sini diminta adalah B tambah C, maka kita akan menambahkan di sini B tambah C, ini dia hasilnya, KA ditambah MA. Nah, B tambah C ini tetap, karena ada sesama A, maka A-nya kita keluarkan, kita dapat menuliskan K tambah M. K tambah M akan menghasilkan bilangan bulat juga, maka ini kita katakan bilangan bulat ya. Jadi di sini kita tuliskan A-nya kita tuliskan di sini, B tambah C kita tuliskan di sini, sehingga dibaca B tambah C habis dibagi oleh A. Jadi sifat ini dinyatakan benar. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke sifat 4. Di sifat 4 ini kita akan membaca 4.1 dan 4.2. Kita lihat. Di 4.1 yang pertama, jika B itu habis dibagi oleh A dan C habis dibagi A, maka B kali C juga habis dibagi oleh A. Nah, kita mulai, lagi-lagi kita mulai dari yang diketahui. Yang diketahui adalah B habis dibagi A, maka dapat ditulis B sama dengan K kali A. Sedangkan C habis dibagi A, kita tulis dengan C sama dengan M kali A. Karena di sini yang diminta adalah B kali C, maka B kali C-nya ini kita kalikan. Ya, kita kalikan ya. Maka di sini hasilnya B kali C sama dengan KA dikali dengan MA. B kali C tetap,
Yang K kali A kali M kita buat dalam satu kolom seperti ini kali A. Kenapa? Karena kita ingin membentuk bentuk yang seperti ini. Ya, maka hasilnya dapat ditulis, A-nya ditulis di sini, B kali C ditulis di sini. Maka kita dapat menyatakan B kali C habis dibagi oleh A. Jadi pernyataan yang di atas ini benar. Oke, jelas yang sampai di sini? Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, kita lanjut ke sifat 4.2. Nah, jika B itu habis dibagi oleh A dan C habis dibagi oleh A, maka P kali B ditambah Q kali C itu juga habis dibagi dengan A. Nah, kita mulai dari yang diketahui, ini tetap sama, B habis dibagi A, ditulis dengan B sama dengan K kali A, C habis dibagi dengan A, maka C sama dengan M kali A. Karena di sini kiri dan kanan ini akan kita tambahkan dan sebelumnya kita kali dengan P. Ini jadi P kali dengan B, ini menjadi, ini ya, kita kalikan dengan P, ini menjadi PB sama dengan P K A. Sedangkan untuk yang ini, yang C, kita kalikan dengan Q, ini Q kali C sama dengan Q M kali A. Nah, sehingga dapat ditulis seperti ini. Ketika kita jumlahkan, nah ini bentuk seperti ini, kita akan jumlahkan menjadi PB ditambah QC sama dengan PKA ditambah QMA. Oke. Nah, P tambah B, P kali B ditambah Q kali C itu sama dengan, di sini karena pada kolom ini ada sama-sama memiliki A, maka A-nya kita keluarkan. Di sini P kali K ditambah Q kali M, sehingga bentuk seperti ini dapat dirubah menjadi seperti ini dengan A-nya kita letakkan di sini, sedangkan P kali B ditambah Q kali C itu ditulis seperti ini. Oke. Ya, sampai sini paham? Oke, kita lanjut yang selanjutnya, sifat selanjutnya. A habis dibagi oleh A, jelas ya. 5 habis dibagi 5. A habis dibagi 1. Ya. 5 habis dibagi dengan 1, 6 habis dibagi dengan 1. Demikian juga 0 dapat habis dibagi dengan A. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk sifat yang ke-6 kita. Di sini sifat yang ke-6 kita bagi 2 juga, 6.1 dan 6.2. Kita bahas dulu. Yang pertama, 6.1. Jika pernyataannya di sini, jika B itu habis dibagi oleh A, maka P kali B juga habis dibagi dengan P kali A. Kita buktikan ya, apakah pernyataan ini benar atau tidak. Di sini kita mulai dari yang ketahui. Yang ketahui adalah B habis dibagi oleh A. B habis dibagi oleh A, maka B sama dengan bilangan bulat dikali dengan A. Nah, jadi di sini kiri dan kanan kita kali dengan si P akan menghasilkan PB sama dengan K kali PA. Maka dapat dibentuk menjadi di sini ya, PB-nya di sini kita tuliskan. Sedangkan PB-nya di sini kita tulis
ya. Sedangkan PA kita tuliskan di sini. Jadi ini pernyataannya benar ya, bahwa P kali B juga habis dibagi oleh P kali A. Nah, kita lihat sifat yang ke-6.2. Jika P ini yang tadi P kali B itu habis dibagi oleh P kali A, maka B dibagi A habis dibagi A dengan P itu tidak sama dengan 0. Jadi P itu tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat apakah ini benar pernyataan ini. Kita mulai dari yang diketahui. Yang diketahui adalah PB habis dibagi oleh PA. Maka kita bentuk seperti ini. PB sama dengan K, bilangan bulat K akan dikalikan dengan PA. Nah ya. Berikutnya, ini kita membaginya dengan P. Maka bentuknya menjadi B, ini P-nya kita eliminasi, menjadi B sama dengan KA, maka dapat ditulis menjadi seperti ini. Jadi pernyataan ini benar adanya. Nah, sekarang kita lihat sifat kita yang ke-7. Banyak ya sifatnya ya, apa ini yang terakhir? Kita lihat nanti. Jika B itu habis dibagi oleh A dan D habis dibagi oleh C, maka B kali D habis dibagi C kali A. Kita mulai dari ketahui B sama dengan K kali A untuk yang ini ya. Nah, berikutnya sedangkan yang ini dia D sama dengan M kali C. Maka kalau kita kalikan B kali D menjadi K kali A kali MC. Maka BD sama dengan KM kali AC, sehingga dapat dituliskan menjadi BD habis dibagi oleh AC. Maka pernyataan ini benar. Nah, jadi ini dia sifat dari keterbagian, ada 7 sifat. Bagi yang jika kurang memahami, silahkan tulis di kolom pertanyaan di bawah ini, kolom komentar di bawah ini ya. Contoh, buktikan jika B kurang 1 habis dibagi A. Jika ini benar, maka B pangkat 4 kurang 1 juga habis dibagi dengan A. Oke, kita buktikan apakah pernyataan ini benar atau tidak. Selalu mulai dari yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah B kurang 1 habis dibagi dengan A. Maka kita dapat menuliskan B kurang 1 sama dengan K kali A. Nah, karena di sini diminta B pangkat 4 kurang 1, maka kita akan mencari di tempat lain B pangkat 4 kurang 1. Kita akan membuat bentuk faktornya seperti ini. B kuadrat kurang 1, B kuadrat tambah 1. Ini bentuk faktornya. Nah, B pangkat kuadrat dikurang 1 itu dapat dibentuk menjadi, dapat diuraikan menjadi B kurang 1 dikali B tambah 1 dikali B kuadrat tambah 1. Kenapa dibuat seperti ini? Karena yang diketahui hanya ini. B kurang 1 sama dengan KA. Maka kita menggunakan apa yang diketahui. Nah, setelah B kurang 1-nya ada ya seperti yang diketahui, maka kita dapat lanjutkan. Di sini kita tuliskan B pangkat 4, B kurang 1 yang di sini kita substitusikan jadi KA. KA sama dengan B tambah 1, ini tetap dikali B kuadrat tambah 1. Nah, jadi kita bentuk seperti ini. KA-nya kita keluarkan ke belakang menjadi K kali B tambah 1 dikali B kuadrat tambah 1.
Maka kita dapat menuliskan menjadi A-nya di sini kita tuliskan A-nya tuliskan di sini, B pangkat 4-nya kita tuliskan di sini. Kenapa? Ini merupakan bilangan bulat. Kalau nggak percaya silahkan cek bahwa K dikali B tambah 1 dikali B kuadrat ditambah 1 ini akan menghasilkan bilangan bulat, ya, sehingga benar. Tadi kita sudah membahas ada 7 sifat dari keterbagian. Saya membahas sifatnya secara abstrak. Nah, untuk kakak-kakak dan abang-abang sekalian, silahkan mengerjakan tugas ini dengan membuat 3 contoh dari setiap sifat dari keterbagian. 3 contoh. Oke, tugasnya dikirimkan ke email saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di perkuliahan kita berikutnya. Dadah!